Yokoso Seito Tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita lanjutkan pelajaran matematika kelas 10, eksponen dan logaritma part kedua. Kita akan membahas sifat-sifat dari eksponen teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, sifat-sifat eksponen ini ada 8 teman-teman. Dan semuanya wajib hafal teman-teman ya. Oke, jadi ada 8 di sini. Mari kita bahas dua-dua, oke? Lanjut. Nah, oke teman-teman. Ini adalah sifat eksponen yang pertama dan yang kedua. Oke, yang pertama terlebih dahulu ya. Kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maksudnya gimana, Sensei? Gini teman-teman ya. Kalau bilangan pokoknya sama, seperti ini ya. Ini kan 3. Ini juga 3 nih, bilangan pokoknya 3. Namun pangkatnya beda. Yang satu pangkatnya 2, yang satu lagi pangkatnya 4. Kalau bilangan pokoknya sama, maka kalau dikalikan seperti ini teman-teman ya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Bilangan pokok sama, namun pangkatnya beda. Maka ditambahkan teman-teman pangkatnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 4. Maka 3 pangkat 2 ditambah 4 ditambahkan. Maka akan menjadi 3 pangkat 6. Lalu contoh lainnya di sini. Ini bilangan pokoknya 5, ini juga 5 ya. Bilangan pokoknya sama. Namun pangkatnya beda. Maka pangkatnya ditambahkan. Sehingga menjadi 5 pangkat 9 karena 6 ditambah 3 adalah 9. Oke? Lalu di sini Sensei gunakan X teman-teman ya sebagai contoh. Kalau X kan dan X bilangan pokoknya sama. Misalnya kita ambil X-nya 2 gitu ya, sama aja teman-teman ya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2. Sehingga hasilnya 2 pangkat 7 teman-teman ya. Karena 5 ditambah 2 sama dengan 7. Gitu teman-teman ya. Kalau yang sifat eksponen pertama. Kalau sifat eksponen yang kedua, kebalikannya teman-teman ya, bilangan pokoknya beda nih. Yang di sebelah kiri 3, yang sebelah kanan 2. Berbeda bilangan pokok. Namun pangkatnya sama. Pangkatnya sama-sama 4 teman-teman ya. Dan keduanya dikalikan. Kalau seperti ini dikalikan, maka bilangan pokoknya dikalikan dulu. Lalu dipangkatkan yang sama. Oke? Karena ini contohnya 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan 3 dikali 2. Ini ya, 3 dikali 2. Lalu di dalam kurung pangkat 4 teman-teman ya. Jadi pangkatnya digabung gitu ya, istilahnya ya, angkanya ya. Sesuai yang di gambar ini ya, yang paling atas ini ya. A pangkat N dikali B pangkat N. Sama dengan A dikali B. Lalu di dalam kurungnya terus dipangkatkan N teman-teman ya. Gitu ya. Lalu contoh lainnya seperti ini ya. Misal 4 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Maka 4 dikali 7 hasilnya 28. Lalu pangkatnya tinggal mengikuti, yaitu pangkat 2 teman-teman ya. Gitu. Jadi pangkatnya, kalau pangkatnya sama ya, ini harus sama pangkatnya teman-teman. Sifat yang ini. Kalau yang pertama ini bilangan pokoknya sama. Kalau yang ini pangkatnya yang sama. Oke? Jadi bedanya seperti itu ya. Lalu ini Sensei kasih contoh. Misal kita ambil contoh pangkatnya K. K ini kan berarti ya sama gitu pangkatnya. Maka 8 dikali 3, 24. Pangkatnya sama-sama K. Oke? Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman ke sifat yang ketiga dan 4 ya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau sifat yang ketiga dan keempat sebenarnya hampir mirip dengan yang satu dan kedua. Bedanya kalau tadi itu perkalian, sekarang pembagian. Oke? Kalau yang ini A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan A pangkat M kurangi N. Oke? Kalau perkalian kan ditambah ya. Kalau perkalian kan seperti ini. Ditambah. Oke? Nah, kalau pembagian dikurangi teman-teman. Kalau pembagian dikurangi. Gini ya. Jadi bedanya ini ya. Kalau perkalian ditambah. Kalau pembagian seperti ini dikurangi. Oke? Sehingga di sini contohnya adalah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Oh ya teman-teman ya, syaratnya seperti sifat yang pertama ya. Bilangan pokoknya harus sama. Nah ini kan sama-sama 3 bilangan pokoknya. Maka pangkatnya dikurangi nih.
pangkat 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. 4 kurangi 2, 2 ya, gitu. Lalu di sini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3. Sehingga 6 kurangi 3 adalah 3. Hasilnya 5 pangkat 3. Lalu saya kasih contoh lagi di sini menggunakan X ya, yaitu X pangkat 9 dibagi X pangkat 4. Sehingga 9 dikurangi 4 adalah 5, teman-teman ya. Asalkan bilangan pokoknya sama, teman-teman. Oke, gini ya, sama. Nah, lalu sifat yang keempat nih. Ini sama seperti sifat yang kedua. Bedanya kalau ini pembagian. Nah, kalau yang ini perhatikan teman-teman ya. Eksponennya sama, pangkatnya sama. Kalau yang ini pokoknya sama, kalau yang ini pangkatnya yang sama. Maka ini seperti yang contoh kedua, teman-teman ya, sifat yang kedua. Kalau sifat yang kedua itu kan dikali ya. Seperti tadi ya, kayak gini ya. Kalau sifat yang kedua ya. Ini, oke? Nah, ini kalau pembagian teman-teman ya tinggal dibagi aja. Kalau ini kan dikali, ya kan? Nah, kalau yang sekarang tinggal dibagi aja, teman-teman. Bedanya gitu doang sih ya. Dibagi ya, A bagi B pangkat N. Gini ya, sesuai ini ya. Gitu, teman-teman ya. Lalu ini contohnya, oke? 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Pangkatnya sama, oke? Bilangan pokoknya berbeda. Sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3, teman-teman. Maka hasilnya 3 pangkat 4, teman-teman ya. Lalu contoh yang kedua nih, 28 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. 28 dibagi 4 hasilnya 7. Sehingga hasil akhirnya 7 pangkat 2, oke? Lalu ini saya kasih contoh pangkat K, yaitu 12 pangkat K dibagi 6 pangkat K. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya 2 pangkat K. Oke, teman-teman? Oke, lanjut teman-teman ya. Sifat yang ke-5 dan 6 ya. Oke, sifat yang ke-5 dan 6. Yang ke-5 dulu nih. Kalau yang ke-5, A pangkat M dipangkatkan lagi. Pangkatnya double, teman-teman ya, dengan N. Maka pangkatnya dikalikan, teman-teman. Seperti ini contohnya ya. Jadi 3 pangkat 2, 3-nya dipangkatkan 2. Lalu dipangkatkan lagi dengan 4. Maka sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4, teman-teman ya. Kalau di sini 2 dan 4 berarti 2 dikali 4. Setelah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Sehingga 3 pangkat 2 dikali 4, teman-teman ya. Hasil akhirnya yaitu 3 pangkat 8. Lalu contoh yang kedua yaitu 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 6. Sehingga 6 dikali 3 adalah 18. Maka 5 pangkat 18 ya. Lalu di sini ada contoh menggunakan X. X pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Sehingga 5 dikali 2, 10. Maka X pangkat 10, teman-teman ya. Oke, lanjut ke sifat yang ke-6, teman-teman. Yang ini ya. Kalau sifat yang ke-6, kalau pangkatnya negatif, maka akan menjadi pecahan, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Misal ini ya. 2 pangkat min 3. Maka 1 ini mesti 1, teman-teman ya. Ini pasti 1 ya. Yang pembilangnya pasti 1. Pembilangnya 1, penyebutnya 2 pangkat 3, teman-teman ya. Jadi minusnya hilang gitu ya. Maka akan menjadi 1 per 8, teman-teman. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Gini teman-teman ya. Lalu contoh yang kedua, 7 pangkat min 1. Maka 1, ini masih 1 ya, sama ya. 1 dibagi 7. 7-nya pangkat 1, teman-teman ya. Gini, teman-teman. Karena ini pangkatnya 1 doang nih. Kalau ini kan pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 di sini ya. Kalau ini kan 7 pangkat 1. Maka di sini 7 pangkat 1, teman-teman. Tapi kalau 7 pangkat 1 ya sama dengan 7 ya. Jadi nggak perlu ditulis pangkat 1 gitu ya. Nggak usah ditulis seperti itu, teman-teman ya. Jadi tinggal ditulis saja 1 per 7 ya. Lalu contoh lainnya di sini ada menggunakan X, yaitu X pangkat min 5. Maka akan menjadi 1 per X pangkat 5, teman-teman ya. Yang awalnya ada minusnya, berubah menjadi nggak ada minusnya di bawah sini. Tapi pindah posisi ya, menjadi penyebut nih. Oke? Gitu, teman-teman. Lanjut ke sifat yang 7 dan 8. Sifat yang ke-7 ini sudah saya jelaskan di part pertama ya, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Namun kita bahas kembali teman-teman ya, supaya lebih paham nih.
Jadi kalau dipangkatkan dengan 0, ya, pangkat ini kan pangkat 0 ya. Mau bilangan apapun teman-teman ya, bilangan apapun gitu, tetap hasilnya 0 teman-teman ya. Misal kita ambil contoh di sini ya, 999 pangkat 0 ya, hasilnya 1 teman-teman ya. Tetap 1 gitu hasilnya, nggak mungkin nggak 1 ya. Misalnya apa ya, 1 juta gitu ya, 1 juta pangkat 0 ya, hasilnya tetap 1. Oke? Kenapa begitu sih Sensei? Oke, Sensei jelaskan kembali ya. Jadi, kita kan udah tahu nih, A pangkat 0 ini sama dengan A pangkat 1 dikurangi 1. Ya kan? Terus kita kan ingat sifat yang ke berapa tadi ya? Berarti sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga itu kan seperti ini teman-teman ya. Kalau apa namanya, bilangan pokoknya sama ya. Kan kayak gini tadi ya. Kalau bilangan pokoknya sama berarti M kurangi N gitu ya. Maka di sini 1 kurangi 1 gitu. Kayak gini ya. Maka hasilnya 0 gitu ya. Sedangkan A pangkat 1 kan hasilnya sama aja A ya. Nah, kalau A dibagi A kan hasilnya 1. Misalnya A-nya kita ambil contoh 5 dia. 5 dibagi 5 gitu ya, hasilnya kan 1 ya kan, maka hasilnya A pangkat 0 hasilnya 1 teman-teman ya. Mau kita ganti bilangan apapun gitu ya, contohnya kita bilangan 2 gitu ya, 2 pangkat 0 gitu kan sama aja, 2 pangkat 1 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 1 gitu, sama dengan 2 bagi 2 ya hasilnya 1, maka 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ini berlaku untuk semua bilangan. Lalu penjelasan yang kedua atau bukti yang kedua ya, supaya kalian lebih yakin nih, memang kalau pangkat 0 hasilnya 1 terus apa enggak ya kan, biar lebih yakin lagi ada penjelasan yang kedua, bukti yang kedua teman-teman ya. Jadi bukti yang kedua yaitu kita lihat di sini nih, ini ada barisan bilangan ya, ini jalan terus ke sana ya, ini juga ke sana, oke, tak terbatas gitu. Jadi ini ada 32 lalu ke 16 dibagi 2 ya, 32 dibagi 2 dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Oke? Polanya dibagi 2 ya. Ini polanya dibagi 2. Oke? Gitu ya. Nah, kalau dibagi 2, nah ini kan kita lihat di sini nih. 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5. Oke? 32 sama dengan 2 pangkat 5. Lalu 2 pangkat 16 ya. 16 sama dengan 2 pangkat 4. Lalu 8 sama dengan 2 pangkat 3 ini ya. Jadi sudah Sensei sesuaikan ini. Nah, lalu 4 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu kalau 1 berarti 2 pangkat 0. Kenapa begitu? Karena ini lihat nih. Ini setelah 5 kan jadi 4. Ya kan? 5, 4, terus 3, terus 2, terus 1. Ya setelah, kok setelah 1 sih? Sebelum angka 1 itu angka berapa gitu? Kan ini dari 5 ya. Terus mundur ke belakang nih, dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya setelah 1 berarti kan 0 teman-teman ya. Jadi kalau di sini 32 ke 16 dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 lagi, maka ini kan sesuai teman-teman ya. 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 4 ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Maka 2 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi begini teman-teman ya, ini bisa bilangan apapun ya, misal 3 pangkat 5 ya bisa aja teman-teman ya, 3 pangkat 4 gitu, dan seterusnya, pasti hasilnya 3 pangkat 0 hasilnya pasti 1 teman-teman ya. Misalnya contohnya begini tuh ya, 2 pangkat 7 ya kan, 27, terus 9, terus 3, terus 1 ya kan. 27 itu kan 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 1, nah ini 3 pangkat 0 gitu ya kan. 3 menuju 2, menuju 1, menuju 0. Pasti begitu teman-teman ya. Jadi 3 pangkat 0 hasilnya 1. Ini 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi mau bilangannya apapun pasti hasilnya 1 teman-teman ya, kalau dipangkatkan dengan 0. Oke, jadi gitu teman-teman ya untuk sifat yang ke-7. Sifat yang ke-8 nih. A pangkat M dibagi N sama dengan akar N dalam akarnya akar pangkat N AM gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Misal ini contohnya ya. Kita lihat contoh aja nih biar lebih paham, oke? 4 pangkat setengah, oke? Gitu ya. Maka kalau yang di bawah sini, ini kan masuknya ke sini, ya kan? Berarti 4
kalau pangkatnya setengah akan menjadi akar 2 gitu ya, dari 4 teman-teman, gitu ya, jadi menjadi akar gitu. Nah ini kan satunya M gini ya, berarti kan 4 pangkat 1 gitu, yang 4 pangkat 1 sama dengan 4 gitu ya. Jadi kalau ini hasilnya kan 2 ya, akar dari 4 ya. Ini contohnya lagi teman-teman ya, kalau 27 akar 1 per 3 berarti sama dengan 27 akar 3 teman-teman ya, gitu. Oke, karena ini kan 1 M-nya, berarti 27 pangkat 1. Ya nggak ngaruh ya, tetap kita tulis 27 ya. Gini kan sama aja ya, 27 pangkat 1 sama dengan 27. Jadi kita tulis seperti ini aja teman-teman. Contoh lainnya seperti ini ya, 16 pangkat 3 per 4. Maka yang di bawah sini, yang penyebut ini, yang 4 ini loh. Ini menjadi di sini teman-teman ya, akar pangkat 4. Oke, sama dengan akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3 gitu ya. Karena 3-nya pembilang ini. Jadi di atas sini teman-teman ya, di dalam sini ya. Nah, bisa kita tulis seperti ini juga teman-teman ya. Ini hasilnya sama aja ya, kedua ini ya. Ini sama aja teman-teman ya. Kalau ini 16-nya di pangkat 3 dulu, oke? 16 pangkat 3 dulu, lalu di akar 4. Kalau ini kebalikannya, oke? Akar 16, akar 4 dulu, baru dipangkatkan 3 teman-teman ya. Ini dibolak-balik sama aja teman-teman. Hasilnya tetaplah sama kalau ini ya. Jadi mau gimana pun tetap sama teman-teman, oke? Jadi ya kalau ini kan sama aja pangkat 1 gitu ya. Karena ini kan 1 nih pembilangnya nih. Kalau ini kan pembilangnya 3, maka di sini pangkat 3 ya. Oke, gitu teman-teman. Lalu ini contoh lainnya yaitu menggunakan X ya. X pangkat 5 per 3. Maka X pangkat 5 akar 3 gitu ya. Jadi yang pembilang ini dipangkatkan sini ya. Lalu 3 sini jadi akar pangkat 3 gitu. Nah, kalau yang sifat ke-8 ini, kalau kalian masih belum paham, nanti akan saya jelaskan lagi di part keempat, teman-teman. Karena memang nanti ada pembahasan tersendiri untuk bentuk akar ya. Bentuk akar. Nanti akan dijelaskan di part 4 ya. Part 4 dari eksponen ini ya. Biar lebih paham, teman-teman. Jadi untuk sementara seperti ini dulu. Kalau kalian masih belum paham, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di part keempat, yaitu bentuk akar. Oke? Oke teman-teman, jadi itulah ke-8 sifat eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal teman-teman ya. Sekarang kita lihat nih, di sini soal yang pertama, yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3. Dan ini kan bilangan pokoknya sama, yaitu 3, ya kan? Nah, karena ini dikali, berarti 2 ditambah 4. Ya kan, ini kan perkalian, lalu dibagi 3. 3 ini kan berarti 3 pangkat 1. Berarti dikurangi 1 teman-teman, karena dibagi ya. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurangi, oke? Maka akan menjadi berapa ini? 2 ditambah 4 kan 6 ya. 6 dikurangi 1 berarti pangkat 5. 3 pangkat 5 teman-teman ya. Begitu, oke? 3 pangkat 5. Berarti ini hasilnya yang pertama 3 pangkat 5 ya. Lalu yang nomor 2 ininya berbeda bilangan pokoknya, namun pangkatnya sama teman-teman. Kalau pangkatnya sama, ini 3 pangkat 5 gitu ya. Kalau pangkatnya sama berarti 9 dikali 3 gitu ya. Lalu pangkatnya 1 per 3, sehingga 27 pangkat 1 per 3. Nah, kalau seperti ini berarti kan akar 3 gitu ya. Jadi akar 3 dari 27 gitu ya. Kalau 27 pangkat per 3 gitu teman-teman ya. Jadi hasilnya ini ya, ini 3 pangkat 5 gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya, 27 akar 27 pangkat 1 per 3 sama dengan akar 3 dari 27. Kalau yang ini gimana lagi sensei? Kita lihat di sini ya. Ini pangkatnya sama seperti ini ya, pangkatnya sama ya. Maka di sini 4 dibagi 2 ya kan? Dipangkatkan 2 gitu. Berarti 2 pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi dengan 3 gini ya. Maka akan menjadi 2 pangkat 6 teman-teman ya. 3 dikali 2 itu 6 gitu teman-teman. Jadi awal mulanya ini dulu ya. 4 di sini kali ya teman-teman ya, di bawah ya. 4 pangkat 2 berarti ini ya. Kayak gini. Pangkat 2. Oke? Maka 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. 2 gitu. Pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti 2 pangkat 6 gitu ya. Jadi ini 3 pangkat 5. Kalau yang ini akar 3 dari 27. Kalau yang ini 2 pangkat 6. Gitu ya teman-teman.
Oke? Lalu kalau yang ini gimana sensei? Nah, pangkatnya 0 teman-teman ya. Ini dalam kurung nih, dalam kurung ya kan, 12 dikali 3. Ini kan dalam kurung. Yang ini nggak usah dikali pun langsung 1 teman-teman hasilnya. Karena dipangkatkan 0, hasilnya tetaplah 1. Ini dalam kurung loh, kecuali kayak gini ya. Kalau kayak gini, berbeda teman-teman ya. Kalau kayak gini berarti 12 kali 1 sama dengan 12. Kalau ini beda, ini kan dalam kurung nih. Dalam kurung seperti ini. Maka 12 kali 3 pangkat 0 dalam kurung. Maka hasilnya 1. Kalau kayak gini, 3-nya doang yang pangkat 0. Maka 3 doang yang hasilnya 1. Maka 12 dikali 1 hasilnya 12 kalau yang ini ya. Nah, maka di sini ini 3 pangkat 5. Ini akar 3 pangkat 27. Kalau ini 2 pangkat 6. Kalau yang ini 1 hasilnya. Terus kalau yang ini gimana sensei? Kalau yang ini berarti seperti ini ya. Ini kan pangkatnya negatif, ya kan? Pangkatnya negatif. Berarti kalau pangkatnya negatif, seperti ini teman-teman. Ini kan 4 ya. 4 pangkat min /2. Kalau pangkatnya negatif, berarti kan jadi 1 per ya. Ingat ya teman-teman, ini sifat yang ke berapa ya berarti? Sifat yang ke 6 ya, sifat yang ke-6 gitu. Berarti 1 per 4 pangkat setengah gitu ya. Kalau pangkatnya 1 per 2, ingat ini ya. Ini kan sama aja 27 pangkat 1 per 3 ya. Kan jadi akar seperti ini. Berarti akan menjadi ini ya, 1 per akar 4 gitu ya. Akar 4 sama dengan 2 gitu ya. Berarti 1 per 2 gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini hasilnya adalah ini ya. Jadi dari sini ini kalau minus berarti kan jadi kayak gitu tadi ya. Sebentar teman-teman, tulis ulang ya. Kalau minus kan berarti jadi seperti ini. Ya kan? Minusnya hilang nih, ya kan? Lalu kalau pecahan akan menjadi seperti ini. Jadi hasilnya ini ya. Gitu teman-teman ya. Jadi soal yang pertama 3 pangkat 5, yang kedua akar 3 dari 27. Terus kalau yang ini 2 pangkat 6. Kalau yang ini hasilnya 1. Kalau yang nomor 5 hasilnya 1 per akar 4. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang soal yang ke-6 sampai 10 coba kalian yang kerjakan teman-teman ya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman. Lalu kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis juga di kolom komentar teman-teman ya. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman ya, eksponen dan logaritma part kedua. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperhatikan sensei menjelaskan eksponen dan logaritma part kedua, yaitu sifat-sifat eksponen. Oke, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Sampai jumpa di part ketiga teman-teman. Dadah, matane.